memberikan kuasa kepada kita dengan akad, namanya akad wakalah. Akad wakalah namanya itu ya. Marketing, kita diberikan kuasa oleh pemilik. Kamu jual rumah ini dengan harga 150 juta, itu untuk saya. Kemudian kamu dapat 160, 170, ambil sama kamu, kan begitu kan? Bagaimana hukumnya? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini berarti transaksinya jelas. Jelas transaksinya. Yang nggak boleh itu antum main sendiri, nggak bilang-bilang sama pemilik, itu nggak boleh. Nah, sesuka kita saja. Pak, tadi saya jual rumah bapak 200 juta ya. Oh, nggak boleh, harus izin dulu, karena itu milik si mempunyai. Satu. Yang kedua, ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yaitu sahabat Nabi Urayq al-Bariqi pernah dikasih oleh Rasulullah SAW 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing. Ternyata Urayq ini pandai, dia mampu bertransaksi yang lain lagi. Akhirnya apa terjadi? Dibelikannya 1 dinar ini 2 kambing. Padahal Rasulullah minta 1 kambing, 2 kambing jadinya. Akhirnya apa yang terjadi? 1 kambing tetap untuk Rasulullah, 1 kambing dijualnya lagi 1 dinar. Untung atau tidak dia? Untung kan? Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, heran Rasulullah, loh kok bisa ada 1 kambing, ada 1 dinar lagi? Tadi saya kasih kamu 1 dinar, kan begitu? Apa jawab beliau? Saya tadi Rasulullah, orang tertarik sama saya, tiba-tiba orang tersebut mau membeli kambing saya ini, mau mengasih kambing 2 dinar, 2 kambing 1 dinar. Jadi yang 1 lagi saya jual lagi, dapat lagi 1 dinar sama saya, apa gitu kan? Maka apa kata Rasulullah? Barakallah fi safaqati yaminika. Allah berkahi apa yang kamu lakukan. Nah, artinya boleh kita melakukan transaksi itu dengan syarat bahwasanya apa? Kita jangan sampai mengkhianati dulu pemiliknya. Nah, itu tak masalah. Jadi umpamanya bapak jual berapa? 180, silakan. Cuma itu tadi, jangan sampai membodohi aja. Kan? Karena membodoh itu tak boleh dalam Islam. Apa membodohinya? Nah, itu tadi, belilah pak rumah ini harganya sekian ratus juta, ini hebat, belah strategis segala macam, ini kenapa? Tak strategis. Nah, itu kan, nah, itu yang namanya membodohi. Jadi sampaikan apa saja kelebihan yang ada di situ, fasilitas yang ada, itu yang perlu kita sampaikan. Karena tim marketing ini Bapak Ibu, kalau tidak hati-hati bisa terjebak kepada apa namanya? At-taghabun. Taghabun itu pembodohan. Ada nama surah At-taghabun di dalam Al-Quran. Yaumat taghabun, hari di mana pembodohan akan dibalas orang-orang yang membodohi manusia. Nah, itu tak boleh. Yang itu yang terjadi banyak, yaitu bagaimana laku barang dibodohi orang, kan gitu kan? Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi sah saja transaksi itu sudah dapat izin dari si pemilik. Wallahu a'lam. Lalu Ini Pak, masalah sistem ekonomi kita apa ya? Dalam penjualan barang ada produksi, ada distributor, dan kita pengen cek paling bawah Pak. Nah, mau cek. Jadi lantaran barang ini bulan depan akan naik, sedangkan di kita masih ada sisa, apakah boleh kita samakan harganya ini dengan harga yang akan datang? Harga yang sisa ini? Ya. Dengan harga yang datang? Ya, itu yang saya bertanya. Baik. Bahwasanya seperti yang kami sampaikan tadi, yang penting harga tersebut jangan sampai menyelisih harga pasar, atau intinya. Intinya seperti itu. Harga yang berkembang di tengah masyarakat. Karena gini, kalau umpamanya kita memiliki benda barang ini, kalau barang ini kita tidak jual, akan hancur, akan bermudarat bagi kita, dan kita bangkrut, dan harus dijual dengan harga yang lebih atau harga yang murah, itu nggak ada masalah. Dikhawatirkan nanti kita bangkrut kalau kita tak jual barang ini, kalau tak kita lariskan, tak kita viralkan, kita tidak kenaikkan harga, atau mungkin tidak kita jatuhkan harganya, khawatir akan rusak barang, kita bangkrut, tak terjual. Maka itu boleh kalau itu ada hajat darurat. Tapi kalau tidak ada hajat, nah ini tak boleh. Kita harus melihat harga pasar tadi. Nah, ini kembalinya kepada keadaan darurat kita. Nah, ya silakan, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Apa dia? Ustaz, kita mau nanya tentang masalah jual beli. Ya, kita
kita beli barang lelang. Barang lelang, ya. Contohnya seperti ada penggadaian, Ya. mereka itu melelangkan barang oleh karena barang orang yang menggadai itu tidak bayar gadainya, jadi barang itu dilelang sama mereka. Apakah itu boleh kita beli? Baik. Barang gadai pada hakikatnya kalau sudah barang itu masih dalam wewenang yang menggadai, maka tidak boleh diapa-apain. Kecuali si yang menggadaikan itu sudah menyerahkan itu semua. Ya kan, saya tak sanggup lagi bayar utang saya dan belilah barang ini, dan kemudian bagikan sisanya yang harus memang berapa nilai harga itu. Nah, itu boleh. Maka barang lelang itu sebenarnya hakikatnya itu karena barang itu bukan milik lagi milik si yang menggadaikan. Itu sudah berpindah tangan kepada apa? Lembaga penggadaian itu sebenarnya. Nah, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau masih barang milik orang yang menggadaikan, tak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu berarti merampas namanya. Merampas dalam bahasa fikihnya ghasab. Ghasab itu haram hukumnya. Walaupun pada hakikatnya lembaga penggadaian itu tahu bahwa dia tidak akan mampu membayar lagi, tapi dia harus tetap menjual barang itu dulu. Atau begini ceritanya, saya memang ingin menjual barang ini, lelang aja dulu. Nah, itu nggak ada masalah. Berarti kan minta izin dari pihak pertama, itu yang penting. Jadi izin ini yang perlu. Karena harta itu bukan milik kita, barang yang digadai itu kan bukan milik kita. Jadi kita tidak punya hak penuh di barang itu. Kita hanya diberikan amanah untuk dititipkan sama kita, kita jaga. Kenapa? Karena dia pakai uang kita. Nah, amanahnya di situ. Nah, nanti berkaitan dengan untuk merawat barangnya, untuk merawat sawahnya dan segala macam, itu sampaikan saja sama dia nanti. Saya tadi sempat jual barang kamu ini, sawah kamu saya garap ini, ini hasilnya. Nah, itu dia bayarkan sama kita. Itu kalau umpamanya berkaitan dengan benda yang bergerak kan gitu kan. Nah, tapi kalau umpamanya tadi seperti Bapak bilang, nah tak boleh sampai dia betul-betul menyerahkan barang itu bukan milik saya lagi, atau juallah barang ini. Makanya pihak penggadaian untuk melakukan itu dilelang lah. Nah, begitu kan? Tahu berapa? Tentang jual beli juga. Nah, Contoh seperti ini. Mereka beli baju dengan sistemnya per kilo. Per kilo. Sistemnya begitu dia beli per kilo, sampai ke lapangan dia jual per lembar. Bah, betul. Menjual baju dengan sistem per kilo dengan menjual baju per lembar gitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam prinsip jual beli, karena ini sifatnya jual beli ya, bukan utang piutang ya. Kan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kan begitu kan. Tidak halal bagi kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan, dagang. Dan dagangnya apa? Taradin, suka sama suka. Jadi saya beli dari Bapak baju per kilo, ya kan? Per kilo umpamanya 500.000 dan isi bajunya ada berapa lembar gitu, banyak itu kan? Nah, lembar. Kemudian saya jual per lembar, terserah Bapak yang menjual nanti, gak ada masalah. Karena yang beli, karena apa? Bapak saya yang beli, jadi terserah saya yang menjual gitu ya. Saya beli dari Bapak per kilo, gak ada masalah. Karena apa? Yang penting saya sudah dengan Bapak sudah ini. Ya, sudah menyerahkan hak milik kepada saya. Itu kan gak ada masalah. Nah, di situ tapi ingat, di antara transaksi jual beli itu harus ada khiyar. Khiyar itu apa namanya? Sebelum orang ini berpisah, ada yang nama check and recheck. Nah, jadi kalau mau jadi membatalkan, boleh kan begitu. Itu harus ada dalam jual beli, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan pembeli kalau dia tak mengenal agama ini, tak boleh lagi ya. Nah, tak ada. Dalam Islam harus ada punya hak khiyar. Bebas untuk membatalkan transaksi selagi masih ada di tempat itu. Tapi kalau sudah pulang ke rumah nggak boleh lagi sebenarnya itu. Tapi masih ada juga pedagang yang toleransi.
datang lagi kita ke situ. Nah, ada seperti itu. Itu kan karena urfi saja. Tapi dalam Islam selagi dalam majelis itu masih ada berlangsung sebelum berpisah, kata Rasulullah. Itu contoh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kita ada menghimpun dana masyarakat. Jadi dana masyarakat itu sekiranya nanti yang menjadi anggota meminjam, kita minjam 100.000, kembali tetap 100.000 kan. Tapi untuk kegiatan kita itu sendiri itu kan sifatnya sukarela atau ikhlas ya, anggotanya pengurus. Namun untuk beli ATK itu kita kenakan administrasi kan. Itu gimana Ustaz? Ya. Berarti itu namanya ujroh namanya. Ujroh itu menyewa jasa. Jadi dalam bentuk bukan administrasi namanya itu. Jadi keperluan dalam badan itu tidak masalah. Itu untuk apa? Untuk pengawasan, penjagaan, itu nggak ada masalah. Jadi sifatnya itu kalau diibaratkan kepada keanggotaan, ada istilahnya iuran wajib, ada iuran sunnah ya. Jadi itu nggak ada masalah. Itu bukan masalah. Ini Ustaz, saya minta solusi dari fenomena yang ada di masyarakat. Yang terjadi sekarang kita perhatikan, apalagi daerah pedesaan Pak. Ada orang menggadai dari tanah Pak. Iya. Dari tanah, tapi sebenarnya ambil duitnya itu, terus tanahnya itu diambil sama yang mengasih duit tadi. Oh iya. Dikelola dan bagaimana caranya biar halal gitu. Oh iya. Sebenarnya barang gadai yang bentuk tanah atau sawah itu boleh dikelola dengan syarat nanti hasil kelolanya tetap diserahkan kepada si pemilik, bukan yang punya uang. Nah, itu syaratnya begitu. Serahkan dulu ke si pemilik yang menggadaikan. Nah, yang menerima gadai baru nanti bilang ini, biaya itu. Baru dia mengasihkan ke si yang menggadai yang menerima gadai gitu. Tidak boleh langsung dikelola oleh ini. Nah, boleh dikelola, tapi hasil pengelolaan itu siapa? Kasihkan dulu kepada si pemilik. Itu. Permasalahan kita tidak. Kebanyakan kita apa? Kita mengelola sendiri seolah itu milik kita. Itu tak boleh, haram hukumnya. Nah, yang banyak di situ masyarakat sekarang. Itu harus dijelaskan. Makanya antum pulang kampung jelaskan. Jangan diam aja di Batam nanti. Antum berusaha. Itu kan, sudah tahu, jelaskan. Kenapa? Itu bukan milik kamu. Itu masih milik yang menggadaikan. Kamu diberi amanah untuk menjaganya, merawatnya, silakan. Tapi kalau mengelola, izin dulu sama dia, atau boleh kamu kelola, hasil kelolanya kasih sama dia. Karena nggak boleh juga tanah itu rusak kalau nggak dikelola. Haram hukumnya juga kalau rusak tanah itu kan, karena diamanahkan ini, tapi rusak tanah nggak boleh. Maka boleh dikelola, hasil kelola, kalau mau ada hasil, kasihkan kepada si pemilik itu. Itu syaratnya. Kalau nggak sah, gadai-menggadai, haram hukumnya. Apakah boleh di dalam gadai-menggadai itu sebelum terjadi transaksi Pak, bikin perjanjian? Boleh, kalau gitu boleh. Boleh perjanjiannya begini, kalau saya maksudnya, tapi istilahnya perjanjiannya bukan perjanjian untuk manfaat, gitu. Karena asal manfaat nggak boleh. Jadi kalau bisa jangan buat perjanjian. Yang penting dikelola saja, tapi hasilnya dikasihkan, itu aja intinya. Nggak boleh di awal akad itu kita bilang saya akan menggarap sawah kamu, nggak boleh. Itu berarti mengambil manfaat namanya. Nah, yang boleh itu apa? Silakan dikelola saja, tapi setelah dikelola hasil kan ada, itu kasihkan sama dia, ke pemilik. Bilang sama dia mana biaya perawatannya, mana ini, nggak masalah kalau gitu. Tapi kalau sebelum itu antum bilang dulu, akad dulu dengan dia, nanti ini ya, ini gini ya, tak boleh. Itu namanya azas manfaat atas barang yang digadaikan, haram hukumnya. Wallahu a'lam. Nah, jelas Pak ya? Nah, saya sampaikan ke kampung ya. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Halo baik. Boleh, silakan. Yang menggadai kan saya punya tanah, gadaikan. Tapi saya garap tanah itu, tanah yang saya gadaikan. Bapak punya tanah. Ya. Terus Bapak gadaikan. Ya, gadaikan. Kemudian saya garap tanah itu. Itu lain itu nggak ada masalah sebenarnya. Itu sebenarnya ke yang menggadai, ke yang Bapak gadaikan aja minta apa sama dia. Ini sama dia gitu kan.
Karena bukan dia menggarap, ya kan? Bapak yang menggarap kan. Boleh nggak sama dia kan? Itu aja. Karena barang itu sebenarnya setengah milik dia. Karena masih utang, bapak mengutang sama dia kan? Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya seperti itu. Bisa ya? Nanti kalau ada lagi bisa habis sisa ke bapak aku tanya. Terima kasih ya. Mohon maaf dalam penyampaian, kita sudah azan. Kita tutup dengan majelis doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.